Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan statistik. Kali ini kita akan bahas tentang uji korelasi berganda. Oke, uji korelasi berganda itu apa? Nah, korelasi berganda itu merupakan korelasi itu arti hubungan ya. Jadi ini merupakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Bisa jadi variabel ini ada dua X-nya, Y-nya 1 gitu ya, atau X-nya 3, Y-nya 1 gitu ya. Hubungan ini dapat bersifat asosiatif, ada juga yang kausalitas. Apa bedanya? Jika hubungan ini tidak diketahui mana sebabnya dan mana yang juga merupakan akibatnya, maka hubungan itu berupa korelasional. Tapi kalau hubungan itu diketahui mana sebabnya dan mana akibatnya, ya mana yang menjadikan penyebab dan mana yang menjadikan akibatnya, maka itu adalah kausal. Contoh yang korelasi, misalnya hubungan antara hasil belajar metodologi penelitian dan hasil belajar statistik dengan nilai tugas akhir skripsi pada mahasiswa. Nah, kalau dilihat dari judul ini, teman-teman sudah bisa menentukan berapa variabelnya dan apa saja variabelnya ya. Di sini ada variabel X1, X2, dan Y. X1 hasil belajar metodologi penelitian, X2-nya hasil belajar statistik, X3-nya adalah nilai tugas akhir bukan X ya, Y-nya berupa nilai tugas akhir skripsi. Karena logikanya skripsi itu biasanya tentunya ya merupakan ataupun mau skripsi, tesis atau disertasi tentu adalah akumulasi dari pengetahuan mulai dari matlit ya, statistik kalau untuk metodenya ya. Baik, selanjutnya kita menentukan hipotesis penelitian. Jadi dalam uji korelasi, hipotesis pada umumnya di kuantitatif itu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X1, X2, dan Y. Kalau alternatif, terdapat hubungan antara variabel X1, X2, ya, variabel X1 dan X2 dengan Y. Keputusannya nanti ketika hasil analisis itu sudah didapatkan, maka lihat R hitung, karena ini korelasi artinya relation. R hitungnya dicek. Kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, H alternatif diterima. Jadi artinya terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Atau lihat juga bisa dilihat dari angka signifikansi. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka dia terdapat hubungan dan signifikan. Jadi bisa bandingkan dengan R tabel, atau kalau SPSS bisa lihat di signifikansi. Nah, yang berikutnya bagaimana kalau R tabelnya, R hitungnya itu kurang dari R tabel, maka H0 ditolak. Ya, artinya H alternatif diterima. Jadi ini H0 diterima maksudnya ya, H alternatif ditolak. Jadi tidak terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Atau kita lihat di taraf signifikansinya. Kalau signifikansinya itu di atas 0,05, maka itu artinya tidak terdapat hubungan antara X1, X2 dan terhadap Y. Oke, ini contohnya ya. Ya, kalau hanya menggunakan correlate bivariate, kita masukkan semua variabelnya, akan keluar seperti ini. Ini artinya di sini kolom hasil belajar, di sini hasil belajar, maka peer correlation-nya, Pearson correlation-nya adalah 1. Ya, signifikansinya 0,00. N-nya ada 20. Nah, kalau hasil belajarnya dihubungkan ke statistik, ini hasilnya. Ya, 0,686. Itu termasuk signifikan juga.
Kalau hasil belajarnya, lihat dari juga hasil skripsinya adalah 0,07. Jadi variabel ini dihubungkan ke sini, hasil korelasinya ini. Variabel ini dihubungkan ke sini, hasil korelasinya ini. Begitu juga persilangan antara hasil belajar statistik dengan skripsi 0,8, dengan Madlit 0,6 ya. Kalau hasil skripsi dengan hasil belajar seperti ini dan seperti ini. Jadi ini tidak bisa melihat hubungan secara simultan, hubungan yang secara bersamaan antara hasil belajar Madlit dengan hasil belajar statistik, korelasinya ke Y ini, ke hasil skripsi itu seperti apa. Ini tidak tergambar. Karena itu, jika teman-teman menggunakan korelasi berganda, kalau ini korelasi yang sederhana, oke lah ya bisa. Tapi kalau untuk korelasinya yang berganda, maka ini hanya bisa mendeskripsikan X1 ke Y atau X2 ke Y. Ya. X1, X2 ke Y, ya 0,7 dengan 0,8. Tapi ketika ini secara bersama-sama, maka kesulitan. Nah, bisa dilanjut dengan uji regresi berganda dengan mencek uji F. Jadi kalau korelasi seperti itu ya. Nah, kalau menggunakan uji regresi linear berganda, maka akan kelihatan relation semua variabelnya. Jadi hasil belajar statistik dengan hasil belajar Madlit ya, itu lihat prediktornya ini adalah 0,86. Jadi ini secara simultan atau bersamaan diperoleh angka 0,860. Nah, kalau ini nanti kita bahas lagi ke regresi karena di sini akan lihat F-change-nya. F-change-nya berapa, lalu signifikan atau tidak. Kalau lihat dari sini termasuk signifikan ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau untuk menguji korelasi, untuk yang sederhana sangat memungkinkan menggunakan correlate bivariate. Tapi kalau untuk yang berganda seperti ini, itu kita masuk ke regresi linear. Saya coba untuk tunjukkan di SPSS-nya. Misalkan ini data yang tadi ya, yang sudah tadi mungkin lihat video yang normalitas atau homogenitas, normalitas ya. Nah, ini ada X1, X2, dan Y. Kita abaikan yang residual ini. Kita lihat di sini, kalau correlate itu bivariate, maka hasilnya seperti yang tadi itu, ya. Correlate bivariate, ini kan nggak ada kolom yang lain ya, semua variabel disatukan X1, X2, dan Y. Oke, ini 3 ke sini. Lalu Pearson, oke, lanjut. Maka hasilnya seperti ini yang tadi kita lihat. Dia hanya bagian per bagian variabel per variabel saja. Tapi jika ingin menganalisis secara bersamaan, maka kita akan masuk ke analyze, regression, linear. Ya. Di sini ada depend-nya adalah Y, independennya adalah X1 dan X2. Oke. Lalu dilihat statistiknya di sini. Kita akan melihat apa? R square boleh. Oke. Lalu dilanjut lagi. Ini yang tadi ya. Ini tidak perlu lagi. Karena lanjut ke optionnya. Oke. 0,05. Oke. Kita cek. Maka hasilnya adalah seperti ini. Regression. Lalu summary-nya lihat. Ini yang kita lihat ya. Ini ANAVA-nya untuk menguji persamaan daripada regresi ya. Tapi teman-teman kalau ini hanya membutuhkan relation maka cukup di sini saja ya, korelasi. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana regresi berganda, regresi linear berganda, maka kita akan pindah ke video selanjutnya adalah analisis atau uji regresi linear berganda. Demikian pembahasan tentang correlate ya, correlation. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.